Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musnadisa dengan NIM 16325004. Di sini saya akan membuat tugas pengganti UAS. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis peran dan dampak TI kesehatan. Kita masuk yang pertama, yaitu konsep teknologi informasi kesehatan. Yang pertama, sistem informasi kesehatan. Sistem informasi kesehatan atau EHR memungkinkan pengelolaan rekam medis elektronik yang efisien dan akurat, meningkatkan aksesibilitas dan kolaborasi antar tenaga medis dalam penanganan pasien. Kedua, komponen TI. Komponen utama TI di bidang kesehatan mencakup hardware, software, data, jaringan, dan tenaga. Sinergi antara komponen ini memastikan sistem kesehatan berfungsi dengan optimal dan aman. Yang ketiga, ada transformasi digital. Transformasi digital dalam kesehatan bergerak dari pendekatan reaktif ke proaktif, memanfaatkan data untuk meningkatkan pengalaman pasien dan membuat keputusan berbasis bukti dalam pelayanan kesehatan. Keamanan data, keamanan dan etika. Yang pertama, ada keamanan data. Keamanan data dalam kesehatan sangat penting untuk melindungi informasi pasien, mencegah pelanggaran data, dan memastikan privasi melalui metode enkripsi dan autentikasi yang handal. Kedua, etika TI. Etika TI mencakup tanggung jawab dalam pengguna teknologi, menjaga privasi pasien, dan memastikan keadilan akses layanan kesehatan dalam masyarakat yang terus berkembang secara digital. Yang ketiga, transformasi digital. Transformasi digital merubah cara layanan kesehatan beroperasi, beralih dari sistem manual ke otomatis, yang memungkinkan akses yang lebih cepat dan efisien terhadap informasi medis pasien. Penerapan teknologi informasi di Fakfak, yaitu yang pertama Mobile JKN. Mobile JKN memfasilitasi pendaftaran online untuk layanan kesehatan, memudahkan akses bagi masyarakat, terutama di daerah terpencil, dan meningkatkan efisiensi sistem kesehatan. Yang kedua, telemedicine. Dengan telemedicine, pasien dapat melakukan konsultasi jarak jauh dengan dokter, mengurangi kebutuhan perjalanan dan waktu tunggu untuk mendapatkan layanan kesehatan yang diperlukan. Ketiga, EHR. Implementasi EHR memungkinkan rekam medis disimpan secara digital, mempermudah integrasi data, dan meningkatkan kualitas perawatan yang diberikan kepada pasien. Sistem informasi apotek. Sistem informasi apotek memungkinkan pemantauan stok obat secara real-time yang membantu apoteker mengelola persediaan dan mengurangi risiko kekurangan obat di fasilitas kesehatan. Edukasi media sosial. Melalui platform media sosial, informasi kesehatan dapat disebarkan secara luas, meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan dan memberikan edukasi seputar layanan kesehatan yang tersedia. Aplikasi kesehatan. Berbagai aplikasi kesehatan membantu pasien mengakses layanan medis, memudahkan pendaftaran dan konsultasi, serta mendukung interaksi yang lebih baik antara pasien dan tenaga medis. Alur layanan telemedicine. Proses layanan telemedicine melibatkan pasien yang menghubungi platform, kemudian terhubung dengan dokter untuk mendapatkan diagnosis dan pengobatan secara jarak jauh, meningkatkan akses layanan kesehatan. Dampak positif teknologi informasi bagi individu. Yang pertama adalah akses sangat mudah. Teknologi informasi mengubah cara pasien mengakses layanan kesehatan, membuat mereka lebih mudah mendapatkan informasi dan layanan dari mana saja.
tanpa harus datang langsung ke rumah sakit. Yang kedua, hemat waktu. Dengan aplikasi kesehatan dan telemedicine, pasien dapat menghemat waktu dan biaya perjalanan, mendapatkan konsultasi lebih cepat, serta mengurangi antrian di fasilitas kesehatan, menjadikan pengalaman yang lebih efisien. Dampak positif teknologi di kesehatan. Yang pertama, pemerataan layanan. Dengan penerapan teknologi informasi, akses layanan kesehatan menjadi lebih merata di seluruh daerah, termasuk daerah terpencil. Hal ini memungkinkan pasien untuk mendapatkan perawatan yang mereka butuhkan tanpa harus melakukan perjalanan jauh. Yang kedua, kolaborasi tenaga medis. Teknologi juga memperkuat kolaborasi antara tenaga medis, memungkinkan mereka untuk berbagi informasi dan sumber daya dengan lebih efisien. Ini meningkatkan respon terhadap wabah dan mempercepat proses diagnosis dan perawatan. Adapun dampak negatif, penggunaan teknologi informasi dalam kesehatan menghadirkan risiko dan tantangan, munculnya kesenjangan digital, potensi misdiagnosis, dan ancaman terhadap privasi data adalah beberapa masalah yang perlu dihadapi. Kesimpulannya adalah teknologi informasi memiliki peran krusial dalam meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan. Namun, masih ada tantangan seperti infrastruktur dan literasi digital yang perlu diatasi. Refleksi pribadi. Pentingnya teknologi informasi dalam kesehatan harus dipahami sebagai alat bantu untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, bukan sebagai pengganti interaksi dan empati. Akses layanan kesehatan terbatas. Sebanyak 60% penduduk di Kabupaten Fakfak masih menghadapi kesulitan dalam mengakses layanan kesehatan yang memadai akibat kondisi geografis dan kurangnya infrastruktur yang memadai. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.